Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Nur Aksin selaku pembimbing mata kuliah Akidah Akhlak 2, dan tak lupa kepada teman-teman yang berbahagia. Di sini saya Misbahul Munir akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Akhlak Pergaulan Remaja. Remaja adalah mereka yang telah meninggalkan masa kanak-kanak dengan ketergantungan dan menuju masa penentuan tanggung jawab. Remaja adalah istilah yang mengacu pada tahap masa kehidupan seseorang yang berada di antara usia muda dan tua. Selain menampilkan sikap positif, sebagaimana generasi muda juga sering menampilkan sikap yang negatif. Contohnya pergaulan yang bebas yang bisa merusak akhlaknya. Yang pertama adalah perilaku terpuji dalam pergaulan remaja. Dalam Al-Quran dan hadis telah memberikan petunjuk tentang perbuatan terpuji dan perbuatan tercela. Antara lain adalah yang pertama, ta'aruf dan tafahum. Ta'aruf yang berarti saling mengenal atau saling mengetahui, sedangkan tafahum adalah saling memahami keadaan satu dengan yang lain. Dengan akhlak ini kita bisa saling mengenal dan saling pengertian satu sama lain. Dalam Al-Quran surat Al-Hujurat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin aw unsa wa ja'alnakum su'aiban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Kata lita'arofu dalam ayat ini mengandung makna bahwa pada hakikatnya tujuan dari semua ciptaan Allah itu adalah agar kita semua saling mengenal yang satu terhadap yang lain. Sehingga secara umum ta'aruf bisa berarti saling mengenal. Kata ta'aruf itu mirip dengan makna berkenalan dalam bahasa Indonesia. Setiap kali berkenalan dengan tetangga, orang baru, atau sesama penumpang dalam sebuah kendaraan umum misalnya, dapat disebut dengan ta'aruf. Ta'aruf jenis ini diperbolehkan dengan siapa saja, terutama dengan sesama muslim. Akan tetapi terdapat batasan-batasan yang harus diperhatikan apabila perkenalan itu terjadi antara dua orang yang berlawan jenis.
Islam telah menganjurkan memberlakukan hijab bagi wanita muslim. Berhijab bukan hanya berarti selembar jilbab atau baju kurung yang menutupi tubuhnya dari pandangan pria yang bukan mahramnya, tetapi juga melindungi pergaulannya dengan lawan jenis yang itu diperbolehkan syariat. Pergaulan yang tidak diperbolehkan syariat contohnya berduaan atau bercampur baur antara orang yang berlawan jenis dalam suatu tempat yang mengakibatkan timbulnya kemaksiatan. Pergi bersama pria yang bukan mahramnya dan lain sebagainya. Yang kedua, ta'aruf atau tolong menolong dalam hal kebaikan. Dengan saling tolong menolong dan bantu-membantu seperti membantu teman yang sedang kesusahan. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah, wa ta'arofu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, yang artinya dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Makna tersebut salah satunya bisa kita petik dari sikap baik kita terhadap orang lain. Kita tahu manusia merupakan makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Yang terakhir disebutkan ini adalah sebuah keniscayaan. Manusia dikatakan tidak bisa hidup sendiri. Ia pasti membutuhkan orang lain, baik yang berkenaan dengan manusia maupun alam sekitar. Karena itu, menolong orang lain yang membutuhkan termasuk perbuatan yang sangat ditekankan atau dianjurkan. Dalam hadis yang cukup populer disampaikan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, siapa yang melapangkan suatu kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah akan melapangkan darinya suatu kesusahan di hari kiamat. Siapa yang memudahkan urusan orang yang kesulitan, maka Allah memudahkan baginya dari kesulitan di dunia dan di akhirat. Siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong seorang hambanya selama hamba tersebut mau menolong saudaranya. Hadis tersebut cukup spesial, yaitu anjuran untuk saling menolong. Yang ketiga adalah tasamuh atau toleran. Seperti berteman dengan baik, saling menghargai dan menghormati satu sama lain, dan tidak mengganggu teman yang berbeda keyakinan, agar terjalin hubungan yang baik satu dengan yang lain. Perlu adanya sikap tasamuh dalam batas-batas yang ditentukan oleh agama. Dalam firman Allah surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin, yang artinya untukmu agamamu dan untuk ulah agamaku. Menurut Ki Haji Salahuddin Wahid, toleransi adalah konsep untuk
menggambarkan sikap saling menghormati dan saling bekerja sama di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda secara etnis, bahasa, budaya, politik maupun agama. Karena itu toleransi merupakan konsep mulia yang sepenuhnya menjadi bagian organik dari ajaran agama-agama termasuk Islam. Terus yang keempat, jujur dan adil. Yang dimaksud jujur adil adalah jujur berkata apa adanya, sedangkan adil yang berarti tidak memihak salah satu atau tidak berat sebelah. Allah berfirman dalam surat An-Nahl yang berbunyi, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat. Jujur lawannya dusta. Ada pula yang berpendapat bahwa jujur itu tengah-tengah antara menyembunyikan dan terus terang. Dengan demikian, jujur berarti keselarasan antara berita dengan kenyataan yang ada. Jadi kalau suatu berita sesuai dengan keadaan yang ada, maka dikatakan benar atau jujur. Tetapi kalau tidak, maka dikatakan dusta. Yang kelima adalah amanah atau menepati janji. Amanah adalah sesuatu yang dipercayakan orang lain kepada kita, baik oleh teman, keluarga, atau lain sebagainya. Dalam firman Allah dalam surat An-Nisa yang berbunyi, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dalam perspektif Islam, maksudnya Al-Quran dan Al-Hadis, amanah dapat dilihat dari berbagai dimensi. Di Al-Quran terdapat 6 kata amanah. Yang pertama, amanah dalam Al-Quran surat Al-Ahzab. Amanah sebagai tugas atau kewajiban. Yang kedua, dalam surat Al-Baqarah, amanah sebagai hutang atau janji yang harus ditunaikan. Yang ketiga, dalam surat An-Nisa, amanah sebagai tugas yang harus disampaikan pada yang berhak. Yang seterusnya, dalam surat Al-Anfal, amanah tentang menjaga amanah. Terus dalam surat Al-Mu'minun, anjuran memelihara amanah. Dalam surat Al-Ma'arij, anjuran memelihara amanah. Sementara dalam hadis, amanah dapat ditemui di beberapa hadis tentang amanah. Misalkan, setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap dari kalian akan dimintai pertanggungjawaban dari yang dipimpinnya. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa amanah meliputi 3 dimensi. Yang pertama, berkaitan dengan hubungan dengan Allah. Dalam hal ini, amanah dilihat lebih luas dan dalam. Amanah diartikan sebagai kewajiban hamba kepada Allah yang harus dilakukan manusia.
kedua, terkait dimensi antara manusia. Dalam hal ini, amanah dilihat sebagai karakter terpuji dan tugas yang harus dilaksanakan. Yang ketiga, diri sendiri. Pada dimensi ini, amanah dilihat sebagai sesuatu yang harus dikerjakan untuk kebaikan dirinya. Ketiga dimensi tersebut saling terkait satu sama lain. Artinya, ketika hanya satu dimensi yang dijalankan, maka amanah belum sempurna. Misalkan ketika individu menunaikan amanahnya kepada Allah seperti menjalankan sholat, tetapi dalam hubungan interpersonal tidak berperilaku amanah, maka dalam perspektif Islam individu tersebut belum dikatakan amanah. Yang kedua adalah perilaku tercela dalam remaja. Melihat perkembangan umat Islam di Indonesia, tergambar dengan jelas betapa merosotnya akhlaknya sebagai umat Islam, khususnya yang terjadi di kalangan remaja. Padahal nilai suatu bangsa sangat tergantung dari kualitas akhlak pada remaja. Seperti dikatakan bahwa suatu bangsa itu sangat ditentukan kualitas akhlaknya. Jika akhlak sudah rusak, maka hancurlah bangsa tersebut. Dilihat dari bentuk dan contoh perilaku terpuji di kalangan remaja, maka terdapat sisi negatif yang terjadi apabila perilaku pergaulan remaja itu tidak sesuai dengan akhlak Islam. Dalam fenomena kehidupan ini antara lain adalah krisis moral atau permasalahan akhlak yang dialami para remaja. Dengan akibatnya, para remaja jauh dari akhlak yang terpuji. Dampak negatif yang berpengaruh pada diri sendiri, yakni mereka lebih sering menghabiskan waktunya untuk berfoya-foya dan kegiatan yang negatif. Karena pada dasarnya pergaulan yang semacam itu merupakan akhlak yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yang telah dimuat dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Dengan hal ini bisa disimpulkan bahwa remaja yang selalu menggunakan akal sehat tidak akan menjerumuskan dirinya ke dalam pergaulan yang buruk, seperti yang terjadi dalam kalangan remaja yang suka memakai narkoba, mabuk-mabukan, bahkan hal buruk lain seperti seksual yang merajalela. Dalam kitab taklim dijelaskan jangan sampai keliru dalam memilih teman. Jadi teman yang baik akan membawa kita kepada kebaikan, dan teman yang jelek akan menjerumuskan kita pada kejelekan. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.